Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat. Untuk kali ini kita akan pelajari matematika mengenai peluang. Nah, ini merupakan materi untuk kelas 12 SMK. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah nantinya diharapkan sahabat semuanya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan mengenai peluang. Baiklah sahabat, sebelum kita mempelajari apa itu peluang, yuk kita ingat kembali mengenai percobaan, ruang sampel, kemudian titik sampel. Oke, yang pertama mengenai percobaan. Apa percobaan? Di SMP dulu pernah ya mempelajari tentang peluang dan tentunya pernah juga menemui apa itu percobaan. Percobaan adalah kegiatan yang memunculkan suatu kejadian-kejadian. Nah, kemudian untuk ruang sampel sendiri adalah semua hasil yang mungkin, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita melambungkan sebuah dadu. Nah, jika kita melambungkan sebuah dadu, nanti yang muncul bisa jadi mata berapa saja. Oh, bisa jadi mata 1, bisa juga nanti yang muncul adalah mata 2, atau mungkin yang muncul nanti mata dadu 3, atau mungkin yang muncul adalah mata dadu 4, mungkin juga 5, mungkin juga 6. Nah, semuanya yang mungkin muncul itu disebut sebagai ruang sampel. Nah, ini ruang sampel dari sebuah percobaan dengan melambungkan sebuah dadu adalah penulisannya dalam kurung kurawal ya, karena memang sebuah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Kemudian untuk ruang sampel sendiri nanti disimbolkan dengan huruf S. Kemudian banyaknya ruang sampel ini ada berapa nanti disimbolkan dengan NS. Lalu masing-masing anggota dari ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu disebut sebagai titik sampel. Misalkan dari percobaan ini yang ditanyakan adalah tentukan kejadian muncul mata prima. Nah, pada dadu kalau ada 1 sampai 6 yang merupakan prima berarti berapa saja? Ayo, 1 termasuk prima atau bukan? Bukan ya. Primanya adalah 2, kemudian 3, kemudian 5. Jadi kejadian muncul mata prima adalah 2, 3, 5. Andaikan yang ditanyakan muncul mata lebih dari 4. Mata lebih dari 4 pada dadu berapa saja? Yaitu 5 dan 6. Baiklah, kita masuk ke peluangnya ya sahabat. Peluang merupakan besarnya kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi pada suatu percobaan. Nah, misalkan kita punya kejadian A, kemudian pengen tahu peluang dari kejadian A, di mana A itu merupakan kejadian dari suatu percobaan, andaikan, maka peluang dari A itu sendiri, nanti bisa dilihat seperti yang di samping ini, peluang A itu sama dengan NA itu banyaknya kejadian A, berapa banyak, kemudian dibagi dengan NS. Apa itu NS? Yaitu ruang sampel. Nah, bisa dibuat bentuk mudahnya, NA itu apa yang diinginkan. Pengennya nanti apa? Per NS itu totalnya. Kemudian, kisaran untuk nilai peluang sendiri itu antara 0 sampai dengan 1. Jika suatu peluang itu bernilai 0, maka disebut suatu kemustahilan. Jika suatu peluang bernilai 1, maka itu disebut sebagai suatu kepastian. Coba apa yang mustahil di dunia ini? Yang mustahil adalah manusia hidup selamanya. Nah, itu berarti nilai peluangnya adalah 0. Kemudian apa yang pasti? Yang pasti adalah matahari terbit dari barat. Nah, suatu saat nanti ketika kiamat ya, sebagai kita selalu dalam lindungan Allah, suatu saat nanti ketika kiamat pasti matahari munculnya dari barat, yaitu suatu kepastian, maka nilai peluangnya adalah 1. Oke, kemudian mengenai suatu kejadian dan komplemennya. Apa itu komplemen? Komplemen itu adalah yang bukan kejadian tersebut. Andaikan terdapat kejadian A, maka nanti lawannya, anggap aja kayak gitu, adalah kejadian bukan A. Bisa jadi kejadian B, kejadian C, atau mungkin kejadian apa kok selainnya A itu. Kemudian banyaknya kejadian A dengan banyaknya kejadian yang bukan A itu akan sama dengan ruang sampel. Sehingga jika kita menentukan peluang dari kejadian A ditambah dengan peluang kejadian yang bukan A, itu pasti hasilnya adalah 1. Kemudian mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi
pada suatu percobaan. Nah, untuk menentukan seberapa besar frekuensi harapan dari suatu kejadian, kita bisa menggunakan formula, biasanya disimpulkan dengan FH ya, frekuensi harapan. FH sama dengan N itu banyak percobaannya, kemudian dikalikan dengan peluang kejadian yang kita inginkan. Baiklah, perhatikan contoh di samping. Contoh yang pertama, misalkan dari kata peluang, double G, akan diambil sebuah huruf. Nah, tentukan berapa peluang. Yang pertama terambil huruf E. Nah, tadi kalau peluang itu bisa didapatkan dari berapa banyak yang diinginkan per total. Nah, untuk yang pertama ini yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah huruf E. Nah, kita lihat di yang tersedia ini, di kata peluang, itu E-nya ada berapa banyak? 1 ya, berarti peluang E sama dengan 1 per berapa totalnya? Ada 8 huruf, jadinya 1 per 8. Kemudian yang B, peluang terambil huruf G. Nah, yang diinginkan apa? G. G ada berapa banyak? 2, berarti 2 per berapa? 8. Kemudian yang C, terambilnya huruf K. Nah, sama dengan apakah K terdapat di kata peluang? Tentunya tidak ya. Berarti peluangnya pastinya adalah 0 karena memang tidak ada huruf K di kata peluang. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, terdapat 2 buah dadu dilanggungkan bersama. Tentukan yang pertama, peluang kejadian muncul mata dadu kembar. Nah, berarti untuk menentukan peluang mata dadu kembar, otomatis kita harus tahu dulu mengenai ruang sampelnya. Berarti kita buat dulu ruang sampelnya, seret. Nah, semacam ini ruang sampelnya. Mata dadu kembar artinya dadu pertama dan dadu kedua munculnya mata yang sama. Jadinya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Ada berapa banyak yang kembar? Ada 6. Jadi peluangnya adalah 6 per. Ruang sampelnya ada berapa ruang sampelnya? 36. Bisa dibuat sederhana lagi, yaitu dibagi 6 jeling-jeling, jadinya 1/6. Oke, yang kedua adalah tentukan berapa peluang dari jumlah mata dadu lebih dari 10. Nah, jumlah mata dadu dari 10 bisa kita lihat ruang sampelnya lebih dari 10, berarti pasangannya adalah apakah 1 dengan 1 itu lebih dari 10? Kalau dijumlahkan tentunya enggak ya. 1 dengan 2 dijumlahkan apakah lebih dari 10? Tidak. Oh, coba kita cari yang besar-besar. Oh, 5 dengan 5. Apakah 5 dengan 5 jika dijumlahkan lebih dari 10? Bukan ya. Bisakah 5 dengan 6 apakah jika dijumlahkan lebih dari 10? Oh iya. Kemudian 6 dengan 5, tentunya 6 dengan 6. Jadi ada berapa banyak yang lebih dari 10? Ada 3. Maka peluangnya adalah 3/36. Bisa disederhanakan, dibagi 3 jeling-jeling, jadinya 1/12. Baiklah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini terdapat Bu Mesti memiliki 7 buah jeruk, yang mana 3 diantaranya adalah layu. Kemudian Bu Mesti ingin mengambil 2 buah jeruk saja. Yang ditanyakan adalah peluang bahwa yang terambil adalah jeruk yang tidak layu. Oke, kita selesaikan bersama. Peluang adalah yang diinginkan per total. Nah, yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah jeruk yang tidak layu. Berarti nanti kita fokus dulu ke jeruk yang tidak layu. Berapa jeruk yang tidak layu? Jika ada 7, 3 yang layu, maka yang tidak layu berapa? 4 ya. Nah, kemudian mengambilnya berapa buah? Mengambilnya adalah 2 buah. Maka untuk mengambil 2 jeruk dari 4 jeruk yang tidak layu, nah berarti kita pakainya kaidah pencacahan yang kemarin ya, yaitu pakai kombinasi 4C2. Kemudian untuk ruang sampelnya, kita mengambil 2 jeruk dari total jeruk. Ada berapa total jeruknya? Yaitu ada 7. Berarti untuk penyebutnya, ruang sampelnya adalah 7C2. Kemudian kita hitung masing-masing untuk 4C2. 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Selanjutnya 4 faktorial kita uraikan, 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kemudian per yang bawah 2 faktorial dikali 2 dikali 1. Sama-sama 2 faktorial jeling-jeling, 4 bagi 2, 2 jadinya 6. Jadi untuk
pembilangnya untuk nilai peluangnya adalah 6. Kemudian kita hitung untuk 7C2. 7C2 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian diuraikan, 7 faktorial uraiannya adalah 7 kali 6 kali 5 faktorial. Cukup sampai 5 faktorial karena nanti di penyebut terdapat juga 5 faktorial. Penyebutnya ada 5 faktorial dikali 2 kali 1. Jeling-jeling sehingga tinggal 7 dikali 6 per 2. 6 dengan 2 jeling-jeling jadinya 3, jadi 21. Jadi peluangnya untuk penyebutnya adalah 21. Terdapat 6 per 21. Kita sederhanakan, jadinya adalah 2 per 7. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Terdapat 5 siswa dan 4 siswi yang terpilih. Untuk mewakili sekolah akan dibentuk sebuah tim yang beranggotakan 3 anggota. Yang ditanyakan adalah peluang bahwa tim yang terbentuk nanti terdiri atas 2 laki-laki, 2 siswa, dan 1 siswi. Baiklah, peluang itu adalah yang diinginkan per total. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah tim yang terdiri atas 2 siswa dan 1 siswi. Nah, untuk memilih 2 siswa dari 5 siswa yang tersedia, kita pakainya kombinasi ya. Ingat mengenai materi yang lalu kaidah pencacahan, yaitu 5C2, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Jeling-jeling 5 kali 4 dibagi 2 jadinya 10. Itu untuk memilih 2 siswa. Kemudian untuk memilih 1 siswi dari 4 siswi, 4C1 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 sama dengan 4. Jadi untuk memilih siswinya ada 4 cara. Jadi untuk pembilangnya peluang tersebut adalah 10 dikali 4. Kemudian untuk penyebutnya yaitu ruang sampel. Berarti totalnya ya mengambil 3 siswa dari 9 siswa yang tersedia. Maka 9C 3, 9 faktorial per 9 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 9 kali 8, 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 3, 2, 1. Jeling-jeling, 9 dengan 3 jeling, 8 dengan 4 jeling, jadinya adalah 3 dikali 4. 8 dengan 2 ya, jeling, jadinya adalah 3 dikali 4 kali 7. Jadi nilai peluangnya adalah 10 per 21. Demikian materi untuk peluang kali ini. Semoga bermanfaat ya sahabat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.